Film diawali dengan memperlihatkan upacara pemakaman yang baru aja selesai. Namun, ada satu bocil yang masih terus-menerus menaburkan bunga ke atas makam. Seakan seperti masih belum terima kenapa ibunya pergi meninggalkannya terlalu cepat. Sang ayah kemudian menyuruh si bocil untuk pulang. Di mobil, meski tahu kalau kondisi putranya sedang sangat sedih dan butuh sekali sosok ayah untuk menguatkannya, ayah justru malah menyuruh pulang ke rumah duluan karena dia ada jadwal rapat penting di kantornya. Satu tahun berlalu, di suatu bazar terlihat ada seorang pria bernama Semi. Ia sedang sibuk menawarkan barang dagangannya ke para pengunjung. Meski kondisinya disabilitas, tak bisa memakai tangan kanan, tapi Semi tak pernah meminta-minta. Dia jago banget jualan walaupun barang yang ditawarkannya barang aneh, yaitu teko berkepala dua. Sayangnya, di tengah jual beli, mendadak beberapa petugas polisi datang menyita seluruh barang dagangan Semi karena dianggap barang impor ilegal. Sepulangnya, kepala Semi pusing memikirkan bagaimana cara melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Sedangkan semua uang tabungannya sudah dia gunakan untuk mengimpor ratusan teko berkepala dua dari luar negeri. Semi kecewa kenapa polisi tega menghukum pedagang kecil sepertinya. Tak lama kemudian, istri Semi bernama Alice pulang. Setelah mendengar cerita suaminya, Alice shock. Padahal mereka sedang butuh sekali uang untuk merenovasi apartemen sekaligus untuk biaya kelahiran anak pertama mereka. Keesokan harinya, di rumah yang sangat megah, terlihat si bocil dan ayahnya sedang sarapan bareng. Si bocil bernama Alex, sementara ayahnya bernama Philippe. Philippe di situ bertanya, Alex mau minta hadiah apa untuk ulang tahunnya yang ke-11. Dengan dingin, Alex menjawab dia tak mau apa-apa. Semenjak sang ibu meninggal, senyum di wajah Alex seakan telah hilang. Tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat Alex tertarik. Dia selalu menyendiri, tak punya teman dan tak punya keinginan. Di sisi lain, di kantor agensi penyalur pekerjaan, Semi bertanya pada staf di sana, apakah ada lowongan kerja yang bisa menerima orang disabilitas sepertinya? Waktu memeriksa daftar lowongan, ada satu lowongan yang cocok untuk Semi, yaitu Satpam Mall. Tanpa pikir panjang, Semi pun mengambil lowongannya dan malam itu juga dia shift malam. Semi langsung bekerja. Tu vas chercher un vrai travail. Puis Téhéran, vous êtes vraiment cool, hein, c'est ça que j'apprécie. Allô, les routiers, quelqu'un m'entend? Bien sûr, je l'ai vu. Paginya, Alex datang bersama para bodyguard serta direktur mall. Direktur mall berkata kalau hari ini Philippe telah menyewa seluruh mall khusus untuk Alex. Waktu lagi jalan, melihat-lihat ada sesuatu di toko mainan yang menarik perhatian Alex. Pas dipantengin, mereka semua ngeliat Semi lagi ketiduran. Ketika Semi bangun dan melihat ada direktur mall, dia langsung panik, terus langsung pura-pura bekerja. Pas mau turun, celananya malah nyangkut. Saat bodyguard Alex mencoba membantu, gara-gara nggak bisa diem, Semi malah nggak sengaja nunjuk mereka, bahkan sampai nyemprotin gas air mata. Melihat tingkah kocak Semi, tiba-tiba Alex bilang ke direktur mall kalau dia mau beli satpam itu. Direktur pun kaget, lalu berusaha menjelaskan manusia bukan barang yang bisa dibeli. Tapi waktu Alex mengancam akan mengadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Alex. Direktur kemudian mengajak Semi bicara berdua. Dia menawarkan Semi kerja lembur untuk menemani Alex bermain seharian dengan bayaran 1.000 euro atau 16 juta rupiah. Meski bingung, tapi karena butuh uang, Semi pun menerima tawaran barusan. Saat mereka berdua nyamperin Alex,
Alec meminta untuk dimasukkan ke dalam box. Mendengar itu, Semi protes ke direktur. Bukannya tadi dia cuma disuruh nemenin main doang, kenapa jadi dimasukkan ke dalam box? Direktur lalu menjelaskan, gak ada yang boleh menolak permintaan orang terkaya di Perancis. Asal Semi tahu, bocil itu adalah bos dari segala bos. Berapapun uang yang Semi minta pasti dia kasih, asalkan Semi mau dimasukkan ke dalam box. Semi di situ bilang, buat ngelunasin utangnya dia butuh uang 3.000 euro. Tanpa pikir panjang, direktur setuju, terus langsung memerintahkan stafnya bungkus nih orang. Mon cadeau cool. Monsieur, dame. Ouvre. Il a pas l'air habillé. Ketika keluar dari box, Semi kagum melihat kamar Alec pintunya bisa kebuka otomatis. Koleksi mainannya yang sangat banyak dan dekorasi kamarnya canggih banget, seperti berada di luar angkasa. Alec kemudian mengajak Semi turun ke ruangan bawah. Karena kebanyakan nanya, si bodyguard langsung melemparnya ke perosotan. Di bawah, lagi-lagi Semi kaget, ternyata Alec punya ruangan time zone sendiri. Di tengah kekaguman, Alec mengajak Semi main hoki meja. Awalnya Alec menang 2-0, tapi fase ini Semi mulai serius. Dia berhasil balikan skor dan menang 2-3. Karena kesal, Alec pun mengajak Semi main yang lain. Le salon de musique. Au salon. La salle de cinéma. La cour carrée. Saat Philippe baru pulang, bodyguard melapor sambil menunjukkan video unboxing Semi yang direkam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Philippe pun menyuruh si bodyguard untuk menghapus videonya. Jika sampai rekaman video itu tersebar, bisa gawat. Di dalam, waktu Semi dan Alec lagi main polisi-polisian, Philippe datang menyapa lalu mengajak mereka makan bareng. Di meja makan, meski segalanya terlihat mewah, namun Semi bingung. Kenapa suasananya sepi banget? Bahkan Philippe pun udah makan duluan tanpa bilang selamat makan. Ketika mencicipi makanannya, Semi sampai nangis saking enaknya. Dia tak menyangka bagaimana bisa Philippe dan Alec makan makanan seenak ini setiap hari. Tapi keluarga mereka kelihatan tak bahagia. Selesai makan, pelayan membawa kue lalu Philippe mengucapkan selamat ulang tahun. Semi makin bingung, jangankan tepuk tangan, senyum aja nggak ada. Setelah merayakan ulang tahun Alec, di luar Semi menandatangani surat pernyataan untuk tak memberitahu kejadian hari ini pada siapapun. Lalu mengambil bayarannya. Waktu mau pulang, mendadak Philippe memanggil. Philippe meminta Semi tetap tinggal dan menemani anaknya main. Ia cerita semenjak ibunya meninggal, Alec berubah jadi anak pemurung. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membuat anaknya tertarik. Padahal dia sudah berusaha membelikan berbagai macam hal. Meski menjadikan orang sebagai mainan adalah hal aneh, tapi baru kali ini dia melihat Alec tertarik pada sesuatu. Sayangnya Semi menolak karena tugasnya di sini telah selesai. Tadi dia rela dijadikan mainan cuma demi melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Jika bukan karena utang, dia tak mungkin mau. Bagaimanapun juga dia tetap manusia yang punya harga diri dan tak akan pernah mau dijadikan mainan. Tapi pas mau pergi, Philippe bilang, gimana kalau Semi digaji 14.000 euro atau 200 juta rupiah setiap minggu. Mendengar tawaran itu, malamnya Semi nemenin Alec lagi. Autour de lui gravite qu'il est né il y a 4,6 milliards de On est dans Star Trek. Dans l'espace, là.
Melihat kecanggihan hologram di kamar Alex, Sammy bingung dan kagum. Alex di situ sedang membuat video untuk channel YouTube-nya. Selesai mengupload video, Alex lalu naik ke kasur dan tidur. Waktu tahu kalau kasur Alex bisa melayang, Sammy kebingungan. Setelah lampu kamar dimatikan, karena tak bisa tidur, Sammy pun jalan-jalan keluar. Saat baru turun tangga, dia merasa aneh. Kenapa ada toilet di depan pintu utama? Pas mau kencing, tiba-tiba Philip muncul. Philip bilang barang yang mau Sammy kencingi itu bukanlah toilet, tapi karya seni senilai 2 juta euro atau 32 miliar rupiah. Philippe lalu mengajak Sammy melihat koleksinya. Ada patung zebra nyungsep senilai jutaan euro dan barang-barang aneh lainnya. Pagi hari, waktu baru bangun, pelayan memberitahu kalau hari ini Sammy boleh pulang untuk mengambil baju-bajunya. Di rumah, Sammy kemudian diantarkan oleh sopir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Sammy. Sammy ini memang terkenal baik pada semua tetangganya. Melihat dia datang naik mobil mewah, para tetangga jadi makin heboh. Dalam apartemen, Alice ngambek kenapa suaminya menghilang 2 hari tanpa kabar. Karena sudah tanda tangan dengan surat perjanjian untuk tak membocorkan kejadian di rumah Alex, Sammy pun terpaksa mengarang cerita bohong. Namun, meski sudah berkali-kali dijelaskan kalau dia dapat pekerjaan baru, Alice masih tetap tidak percaya. Ketika melihat suaminya pakai baju bagus, wangi, dan mendadak mengamasi barang-barang, Alice menangis. Dia yakin suaminya sepertinya selingkuh. Sammy lalu pamer dia memerintahkan supir buka tutup pintu mobil. Si sopir pun buka tutup pintu mobil sesuai perintah. Sammy cerita sekarang dia punya banyak anak buah. Tapi Alice masih belum percaya. Bisa aja sopir itu teman yang udah diajak kerja sama. Itulah bedanya teman dan sopir. Karena masih belum percaya juga, Sammy lalu menunjukkan cek senilai 10.000 euro sebagai bukti kalau dia benar-benar kerja dan dapat gaji. Sammy menyuruh Alice beli apa saja yang dia mau pakai uang itu. Pokoknya habisin sesuka hati. Mendengar ucapan suaminya, Alice akhirnya tersenyum percaya. Sore hari, waktu mau balik kerja, Sammy kaget melihat Alice dan para tetangganya sedang demo. Mereka demo sambil meneriakkan nama Philippe. Ternyata para tetangganya itu adalah mantan karyawan di salah satu pabrik Philippe yang baru aja di PHK. Beruntung, mereka semua belum tahu kalau sekarang Sammy kerja di rumah Philippe. Di dalam time zone pribadi, ketika sedang santai, Sammy bertanya kepada Alex, besok mau main apa lagi? Dengan santainya, Alex bilang besok dia ingin main kejar-kejaran. Besok Sammy akan menjadi kelinci dan dia harus lari dari kejaran anjing pemburu. Anjing yang dimaksud Alex ialah anjing sungguhan. Mendengar itu, Sammy langsung menemui asisten lalu protes. Dia di sini memang dibayar untuk jadi mainan Alex, tapi dia tak sudi jika sampai dijadikan mainan anjing. Apa yang Alex minta sudah keterlaluan. Bocil itu anak manja, tak punya adab, pantas aja selama ini tak ada orang yang mau berteman dengan Alex. Tanpa sadar, dari atas, Alex mendengar seluruh ucapan Sammy. Keesokan paginya, demi pekerjaan, walaupun berat, Sammy terpaksa tetap menuruti keinginan Alex. Namun, ketika dia ditembaki dan digigit anjing-anjing, Sammy akhirnya menyerah. Ia muak dengan semua permintaan aneh Alex. Mulai detik ini, dia memutuskan berhenti. Setelah Sammy pergi, Philippe berkata, Alex baru saja menghancurkan hati mainannya. Sore hari di apartemen, Sammy kaget. Ternyata seluruh uang yang kemarin dia berikan sudah habis tanpa sisa. Alice menggunakan uang itu untuk membeli mesin cuci baru, TV baru,
renovasi apartemen dan sisa uangnya dia gunakan untuk membantu mendanai perjuangan yang sedang demo di depan pabrik Filipe. Mendengar cerita barusan, Semi terdiam lemas. Malamnya ketika istrinya tidur, Semi merenung. Sekarang uangnya sudah habis, padahal sebentar lagi bayinya lahir. Di tengah renungan, tiba-tiba Semi melihat bayi dalam perut Ali sedang bergerak. Demi si bayi, esok harinya Semi akhirnya memutuskan menelan harga dirinya dan merelakan diri untuk dijadikan mainan Alex lagi. Dalam kamar, waktu Semi menyapa Alex terlihat masih ngambek. Agar suasana mencair, Semi pun mengajak Alex main. Prends tout. Tu veux faire le malin? Non, Monsieur le Président. Di tengah acara, Filipe menyuruh semua tamu diam. Ini pertama kalinya dia mendengar putranya bisa tertawa lagi semenjak istrinya meninggal. Sore hari di balkon rumah, waktu Alex mengajak Semi main lagi, Semi menyuruh Alex istirahat sebentar sambil menikmati indahnya pemandangan sore. Semi menasehati agar Alex harus lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mendengar kalimat barusan, Alex seperti mengingat sesuatu kemudian lari ke hutan. Di atas, Alex murung sambil terus memandangi foto sang ibu. Alex cerita ke Semi sebenarnya alasan dia marah pada ayahnya adalah karena dulu waktu ibu sakit parah dan divonis dokter tak akan bisa sembuh, bukannya membiarkan tetap di Perancis, ayah justru malah membawa ibu berobat ke rumah sakit luar negeri. Akibat keegoisan Filipe dan gara-gara terpisah jauh di luar negeri, Alex jadi tak sempat menemani detik-detik terakhir ibunya meninggal. Melihat kesedihan bocil itu, Semi mencoba menghibur. Semi cerita setiap kali merasa sedih, biasanya dia selalu menghabiskan waktu membaca buku kesukaannya yang berjudul Kesatria Pohon. Walau ceritanya terkesan cerita anak-anak, tapi cukup seru untuk dibaca orang dewasa. Ia lalu menceritakan bagaimana kisah si kesatria pohon dalam buku itu. Mendengar cerita Semi, Alex akhirnya tersenyum lagi. Mereka berdua kemudian main kesatria-kesatriaan. Bonjour, il y a un presse de la bouillabaisse, les hommages. Je veux jouer aux bagues des mers du Pacifique. Je vous pourfends. Je vais te couper en France. Tu lèves. Porte ton essence. Ah, écoute-moi bien, mon petit pépère. C'est la tempête, là, que la fée clochard arrivera de te dire. Depuis 10 heures. Pagi hari saat kembali ke rumah, Semi bertemu Filipe yang kebetulan baru mau berangkat kerja. Sambil bercanda, Semi mengajak Filipe buka sepatu terus nyeker di rumput karena rasanya geli-geli enak. Dengan senang hati, Filipe pun menolak. Semi melapor, Filipe tak perlu khawatir, sekarang Alex sedang tidur nyenyak di rumah pohon. Semi bilang sebenarnya bocil itu butuh sekali sosok ayah. Jadi kalau bisa Filipe harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Kebetulan nanti malam ada jadwal pertandingan bola Perancis lawan Spanyol. Jika tak sibuk, Filipe bisa datang untuk menonton bareng. Mendengar itu, dengan sombong Filipe menjawab orang seperti Semi tak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Filipe, Semi cuma bisa istighfar. Sore hari di kantor saat sedang rapat, Filipe terus melamun. Ia kepikiran ucapan Semi tadi pagi. Malamnya terlihat Semi, Alex dan bodyguard serta para pelayan sedang asik nonton bola bareng antara Perancis lawan Spanyol. Karena pertandingannya seru banget, mereka pun tegang sampai teriak-teriak. Di tengah keseruan, tiba-tiba Filipe bergabung. Seketika suasana langsung hening total.
Filipe lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton barengnya karena dia kesini cuma mau ikutan nonton. Saat Filipe ikut nonton, orang-orang yang tadinya berdiri jadi pada duduk rapi, nggak ada yang berani bersuara sama sekali. Waktu Prancis ngegolin, melihat Alex memeluk Semi, Filipe pun mengajak Alex berpelukan juga. Tengah malam, karena nggak bisa tidur, Semi menyusup ke dapur untuk mengambil roti-roti. Tapi pas mau balik ke kamar, dia kepergok Filipe. Filipe kemudian mengajak Semi mengobrol santai. Meski agak gugup di obrolan santai itu, Semi bilang kalau Filipe orangnya terlalu kaku. Ia meminta Filipe menunjukkan ekspresi wajah seandainya baru saja ia mendapatkan 1 miliar euro. Filipe pun menunjukkan ekspresi wajahnya. Oke, bagaimana kalau seandainya baru aja kehilangan uang 1 miliar euro? Ia pun menunjukkan ekspresi wajahnya lagi. Semi bingung kenapa Filipe punya rumah mewah, ratusan mobil, ribuan karyawan, tapi cuma punya satu ekspresi wajah yang datar. Bila semua ekspresi Filipe sama, maka orang-orang di sekitar tak akan tahu apakah Filipe sedang sedih, marah, atau senang. Mereka pasti akan salah paham. Bahkan tadi waktu nonton bola bareng, hanya sekedar memeluk anaknya sendiri aja, Filipe kaku banget. Semi kemudian mengajari bagaimana cara berpelukan yang baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan cuma saling merangkul tangan, tapi juga harus sampai bersentuhan badan. Setelah bersentuhan badan, Filipe pun harus menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Ketika sedang tidur, Alex terbangun gara-gara mimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Semi. Pagi hari, waktu mau jogging, Filipe teringat saran Semi semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri 2 tukang kebun. Sambil memasang wajah ramah, Filipe menyapa salah satu tukang kebun bernama Paulo. Tapi ternyata dia salah orang. Nama tukang kebun itu adalah Lucien. Paulo yang satunya lagi. Filipe lalu menanyakan bagaimana kabar putri Lucien. Lagi-lagi dia salah. Lucien anaknya cowok, yang anaknya cewek ialah Paule. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Filipe melihat Alex dan Semi sedang tidur satu kasur berdua. Filipe sangat cemburu. Seumur hidupnya tak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, setelah Semi bangun, dia iseng mencoba memainkan piano yang biasa dimainkan almarhum Ibu Alex. Melihat sikap kurang ajar Semi, apalagi masih merasa cemburu soal tadi, Filipe pun marah besar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Filipe memecat Semi dan mengusirnya dari rumah. Si bodyguard botak lalu melempar Semi keluar. Dia terlihat senang akhirnya Semi dipecat juga. Selama ini dia sudah muak dengan tingkah laku kurang ajar Semi. Tak lama kemudian, di tengah jalan, dari belakang Alex menyusul. Semi naik mobil mininya. Alex bilang jika Semi pergi maka dia juga akan pergi. Meski Semi sudah berusaha menyuruh pulang si bocil itu, tetap maksa ikut. Mau nggak mau, Semi pun mengajak Alex ke apartemennya. Jessica, j'arrête les abdos. J'ai joué ta date de naissance. Comme ça, t'as gagné au loto. Oh, les Chicago nuls. Tiens, aide mon ami d'enfance. Viens t'asseoir à côté de moi. Je vais te montrer comment ça. Sortez pas de la cité, le mec était blindé maintenant. Di sisi lain, waktu tahu kalau Alex kabur dari rumah, Filipe marah. Kenapa si bodyguard tak bisa menjaga anaknya? Saking marahnya, detik itu juga si bodyguard pun dipecat. Mendengar ucapan Filipe, si bodyguard kecewa padahal dia sudah 10 tahun bekerja di sini. Si bodyguard lalu pergi dari sana dengan wajah penuh dendam.
Sementara di apartemen, Semi memperkenalkan Alec ke istri, teman, serta tetangganya. Ketika Alice sedang kerepotan dengan sigap, Alec membantu. Semenjak kehadiran Semi, sifat bocil manja nggak tahu diri itu sekarang kelihatan sudah mulai berubah lebih baik. Di meja makan, Semi menuangkan teh menggunakan teko berkepala duanya. Melihat teko unik, Semi, Alec pun kagum. Alice lalu bertanya tentang keseharian Alec. Karena takut pekerjaannya ketahuan, Semi buru-buru membawa Alec keluar. Di luar, wajah Alec begitu bahagia. Untuk pertama kalinya dia bisa main sama anak-anak seumurannya. Tapi waktu lagi asik main, ada bocah songong ngebully Alec dan ngajak berantem. Awalnya Semi berusaha memisahkan mereka karena takut anak bosnya terluka. Tetapi tanpa diduga-duga ternyata Alec bisa bela diri. Di atap apartemen, mereka berdua menikmati indahnya pemandangan sore bersama. Gak tahu kenapa, pemandangan sore di tempat sederhana ini bagi Alec terasa jauh lebih indah dibanding pemandangan di balkon rumah mewahnya. Di tengah perbincangan, Semi memberikan buku yang kemarin dia ceritakan, yaitu buku yang berjudul Kesatria Pohon. Semi mengatakan Alec boleh menyimpan buku itu sebagai hadiah ulang tahun darinya. Alec sangat senang. Hadiah buku sederhana ini adalah hadiah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Setelah puas menghabiskan waktu bersama Semi, ia lalu mengantarkan Alec pulang sebelum larut malam. Namun, di depan gerbang apartemen, mendadak Philippe bersama para bodyguardnya datang membawa paksa Alec masuk ke dalam mobil dan mengancam Semi agar jangan pernah berani-berani mendekati Alec lagi. Melihat si bocil pergi, Semi sedih, namun dia yakin Alec pasti akan tetap bisa bahagia dengan atau tanpa kehadirannya. Ketika berjalan kembali ke apartemennya, Semi merasa aneh kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan sinis sambil meledeknya soal video viral di YouTube. Dalam mobil, di perjalanan pulang, notifikasi di HP Philippe dan Alec berbunyi terus-menerus. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat semua video selama Semi jadi mainan di rumah Alec telah disebarkan oleh si bodyguard botak di YouTube. Dalam hitungan jam, video itu pun viral sampai masuk berita, bahkan dibuat parodi di mana-mana. Di apartemen, Alice menangis dan marah sejadi-jadinya. Ia kecewa kenapa selama ini suaminya berbohong. Dia benar-benar malu punya suami yang dijadikan mainan orang kaya. Apalagi orang kaya itu adalah orang kaya jahat yang telah mem-PHK seluruh tetangganya. Di sini, dengan perasaan hancur, Alice meminta Semi pergi dari rumah. Dia tak mau anaknya nanti punya ayah yang tak punya harga diri dan membuat malu keluarganya. Di rumah Philippe, semua karyawan menonton demo besar-besaran di TV. Para warga, terutama tetangga Semi, marah. Mentang-mentang kaya, tak hanya mem-PHK ratusan warga, Philippe bahkan sampai tega menjadikan manusia sebagai mainan anaknya. Malam hari di apartemen, Alice merasa bersalah. Di situasi seperti ini, dia harusnya bisa lebih menguatkan suaminya, bukan malah mengusirnya dari rumah. Alice sadar Semi melakukan ini pasti hanya untuk mencari uang demi membahagiakan dia dan bayinya. Pagi hari di rumah pohon, Philippe datang memanggil-manggil Alec dan menyuruhnya segera turun. Philippe bilang nanti sore dia ingin liburan ke Jepang. Lalu meminta Alec ikut. Awalnya Alec hanya diam, namun setelah merenung dia akhirnya menjawab jika ayah mau dia ikut pergi ke Jepang, maka dia meminta satu permintaan. Siangnya, Philippe mengundang semua demonstran datang ke rumah. Kemudian
memberitahu bahwa Alex telah memintanya untuk membatalkan keputusan PHK perusahaan. Sebagai ayah, Filipe pun mengabulkan permintaan anaknya itu. Jadi, mulai besok, semua demonstran yang terkena PKH bisa kembali bekerja. Mendengar berita barusan, seluruh demonstran bersorak gembira. Di tengah kegembiraan, Alice marah kenapa mereka semua cuma mementingkan diri mereka sendiri, seakan mereka lupa dengan kondisi Sammy. Kemarin, mereka membenci Sammy karena dianggap pengkhianat, gara-gara bekerja untuk Filipe. Sekarang mereka menyuarakan nama Filipe, entah melupakan Sammy. Alice sangat kecewa. Waktu lagi marah-marah, tiba-tiba perut Alice mules ingin melahirkan. Orang-orang pun ikut panik, lalu bergegas mengantarnya ke rumah sakit. Setelah mengabulkan permintaan putranya Filipe, Alex pun kemudian berangkat ke Jepang. Di perjalanan menuju bandara, Filipe berkata jika sudah besar nanti, Alex akan menjadi penerus perusahaannya. Alex pun menjawab, seandainya harus meneruskan perusahaan, dia tidak mau jadi seperti ayahnya. Untuk apa jadi orang punya segalanya dan mampu mengirim ibu berobat ke rumah sakit terbaik di luar negeri, tapi justru marah memisahkan ibu itu dengan anaknya di rumah, hingga akhirnya si anak tak sempat menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir dalam hidup ibunya. Mendengar ucapan Alex dari lubuk hati, Philip meminta maaf karena dia telah gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah keheningan, Alex berkata, gara-gara sifat egois ayah, mungkin nanti Sammy juga akan sedih dan menyesal karena tak sempat menyaksikan momen-momen kelahiran bayinya. Filipe pun tertampar. Ia lalu menyuruh si supir putar balik menuju rumah sakit. Di rumah pohon, pelayan dan anak buah Filipe teriak-teriak memanggil Sammy. Mereka diperintahkan Filipe untuk menjemput dan mengantarkan Sammy ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata dari kemarin diam-diam Alex menyembunyikan Sammy di rumah pohonnya. Waktu tahu istrinya ingin melahirkan, Sammy buru-buru berangkat. Di rumah sakit, selama proses melahirkan, para tetangga terlihat cemas. Saat sedang duduk menunggu berdua, Alex mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Filipe pun terharu. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari anaknya. Filipe mengatakan kedepannya dia akan berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Tak lama kemudian, Sammy keluar dari ruangan persalinan dengan wajah gembira. Dia teriak kalau anaknya perempuan. Semua orang lalu bersorak memberikan selamat. Dalam kamar persalinan, ketika memandangi wajah bayi kecilnya, Sammy begitu terharu. Ia kemudian mengizinkan Alex menggendong bayinya. Melihat wajah Alex yang bahagia, Filipe pun ikut senang. Setelah semua selesai, sebelum lanjut pergi ke bandara, Filipe mengajak putranya jalan-jalan terlebih dahulu untuk menikmati indahnya suasana sore di taman rumah sakit. Saat mereka berdua duduk di bangku taman, Filipe melepaskan sepatu lalu menyuruh Alex melepas sepatunya juga. Filipe bilang, kata Sammy, nyeker di atas rumput rasanya geli-geli enak. Jadi, gimana kalau mereka berdua mencobanya? Dengan gembira, ayah dan anak itu akhirnya menghabiskan waktu bersama menikmati hal-hal sederhana yang terasa indah. Pas lagi jalan, Alex meminta satu permintaan lagi. Dia ingin membuat suatu perusahaan baru bersama Sammy, yaitu perusahaan pabrik teko berkepala dua. Sambil tertawa, Filipe pun setuju dan film pun akhirnya berakhir.